Mancing mania. Mantap. 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 Oke. Selamat sore para pecinta sport fishing. Salam mancing mania. Nih, hari ini saya lagi ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Selat Makassar, di Laut Selat Makassar. Saya rencananya bareng teman-teman dari Makassar mau eksplor jigging. Katanya kita bisa jigging siang di sini, kita mau coba ambil ikan air dalamnya nih. Mudah-mudahan sih berhasil, hasilnya mantap. Ya, perairan Selat Makassar adalah salah satu spot potensial bagi yang hobi mengejar strike tarikan ikan-ikan monster. Terhubung langsung dengan Samudra Pasifik, tentu Selat Makassar merupakan bagian dari jalur ikan-ikan pelagis bermigrasi. Bersama teman-teman dari Kota Angin Mamiri, saya tertantang untuk mencari sensasi strike di sini. Strike! Dan benar saja Mas Bro, Pak Adis mendapat pertarungan pertamanya. Meski piranti cukup memadai dan teknik terbilang oke, tapi tak mudah buat angler senior menaklukkan perlawanan ikan. Beberapa kali sempat menggulung benang masuk reel, tapi ikan kembali berontak. Terus berusaha menahan, akhirnya ikan berhasil masuk ke dalam karang. Kemungkinan terbesar yang terjadi apalagi kalau bukan tali putus karena bergesekan dengan karang. Mantap Pak Adis, bisa kita coba lagi dong? Oh, iya Pak. Dari informasi nelayan setempat, spot kami kali ini memiliki predator malam yang cukup agresif. Tentu info tersebut semakin menggugah rasa penasaran kami. Ikan apa gerangan yang diinformasikan ke kami? Yaps, jigging malam akhirnya kami mulai. Baru beberapa kali mengocok metal jig, Opanik langsung teriak strike. Wih, sepertinya bukan spot isapan jempol. Bermain di kedalaman lebih dari 150 meter, tentu butuh waktu buat angler kelahiran Talaut ini untuk menaikkan ikan. Sepertinya sang predator juga tak mau menyerah begitu saja. Tali PE terus digulung hingga leader mulai terlihat. Mantap Mas Bro, seekor mata bongsang berhasil dipaksa menyerah. Inilah salah satu predator di kegelapan Selat Makassar. Mantap! Mancing mania. Mantap. Menyusul Opanik, Pak Adis kembali menemukan ikan target. Strike Mas Bro! Bermain sedikit santai, Pak Adis tak mau memberi ruang ke sang predator untuk melarikan diri. Pelan dan pasti tentu efektif untuk menghemat tenaga saat menghadapi predator malam. Akhirnya kembali seekor mata bongsang berhasil landed. Semakin memanaskan suasana malam Mas Bro. Mantap! Mancing mania. Mantap. Double strike. Tak mau kalah dengan para seniornya, Ondong juga akhirnya menunjukkan kebolehan bertarung dengan ikan. Kali ini gaya bertarung ikan sedikit berbeda. Terlihat dari gerak tali dan ujung joran yang bergerak memutar. Akhirnya Ondong berhasil memaksa predator untuk menampakkan wujud. Rupanya seekor barakota atau layur hitam yang menyambar umpan Ondong.
Mancing mania. Keberadaan ikan satu ini tentu menjadi pertanda bahwa spot kami kali ini juga merupakan habitat dari ikan jenis oilfish dan eskolar. Bongsang lagi deh nih. Kali ini metal jig saya rupanya cukup ampuh untuk menggoda ikan. Strike, Mas Bro. Esko, Cep, Esko. Enggak, kayaknya Esko enggak. Kurang ganas kalau Esko nih kalau gue. Oh iya. Menggunakan piranti ringan ternyata memang memiliki sensasi tersendiri. Harus pintar-pintar memainkan ritme pertarungan dengan ikan. Cukup membutuhkan waktu memang, apalagi sergapan predator tadi saya rasakan di kedalaman sekitar 200 meter. Meski arus cukup bersahabat, tarikan kuat predator benar-benar terasa cukup kuat. Wuhui, akhirnya naik juga. Seekor mata bongsang yang tentu kembali menambah pundi-pundi ikan kami malam ini. Inilah salah satu keluarga Trevely yang sangat aktif mencari makan saat matahari sudah tenggelam. Matanya yang bulat besar adalah ciri utama sang predator nokturnal ini. Tak salah jika nama mata bongsang bersemat pada ikan satu ini. Mantap! Memang nokturnal ya, jadi cari makannya memang malam. Nah, dari matanya kelihatan nyala ya. Oke, ini biasanya kalau ada ikan ini, kalau menurut teman-teman di sini biasanya ada oilfish juga, jadi kita coba mau cari oilfishnya juga. Dan rasanya ikan ini kata teman-teman enak. Kita mau coba. Oke. Mancing mania. Mantap. Mantap. Hasil barakota ondong tadi ternyata dimanfaatkan dengan baik oleh Opa Nick. Mencoba teknik ngoncer, Opa Nick tentu mencari sensasi strike predatornya barakota. Yap, apalagi kalau bukan eskolar atau oilfish. Dan sepertinya usaha Opa Nick mulai membuahkan hasil. Sambaran kuat yang dihadapinya tentu tanda ada predator lebih besar yang tengah dihadapinya. Ouch, sayangnya sudah beberapa meter dari permukaan, predator berhasil meloloskan diri. Lihat sendiri Mas Bro, badan barakota yang terkoyak. Mantap, Opa. Pertarungan dengan predator-predator nokturnal ternyata cukup menyita banyak tenaga kami. Terlebih lagi, datangnya angin timur membuat bot kami harus cepat-cepat kembali ke kandang. Saya habis mancing laut sama teman-teman di Selat Makassar. Sekarang saya mau coba fresh waternya. Dari Makassarnya ada fresh waternya juga. Cuman perjalanan 5 jam nih, perjalanan darat nih. Saya mau langsung. Wilayah perairan yang cukup kaya tentu membuat masyarakat Makassar sangat doyan mengkonsumsi ikan. Berbagai jenis kuliner khas dengan bahan utama daging ikan cukup banyak terdapat di kota Daeng ini. Salah satunya adalah bandeng tanpa duri. Ya, bersama ibu-ibu ini saya akan belajar bagaimana cara membersihkan ikan bandeng yang terkenal memiliki banyak duri. Nih, hari saya udah siap nih. Pakai sarung tangan, pakai celemek. Nggak mau mancing, saya mau ngolah bandeng. Namanya batari bandeng tanpa duri ya Bu. Sama kelompok wanita nelayan dari Fatimah Azhara. Kita mau langsung mulai aja Bu. Menggunakan pinset, mereka terlihat luas dalam membersihkan duri-duri yang menempel dalam daging bandeng. Dalam sehari saja mereka bisa membersihkan lebih dari 50 ekor ikan yang memiliki nama keren milkfish ini. Menurut Bu Nuraini, produk bandeng mereka bahkan sudah sampai ekspor ke Kanada, Polandia, dan Hong Kong. Jika ibu-ibu ini satu ekor bisa dikerjakan kurang dari 5 menit, di tangan saya malah jadi setengah jam lebih. Lanjut deh Bu, daripada nggak selesai-selesai. Setelah menggunakan pinset, tahap akhir pembersihan baru menggunakan indera peraba. Kulit jari harus peka jika ada duri yang masih ada di dalam daging ikan. Adanya satu saja duri akan sangat berpengaruh pada hasil jual ikan bandeng tanpa duri.
Kerennya lagi Mas Bro, hasil penjualan bandeng sebagian disumbangkan untuk pengembangan masyarakat pesisir. Khususnya bagi para kaum perempuan dan anak-anak pesisir. Mantap! Bu, awal idenya dapat ide dari bandeng tanpa duri gimana? Biasanya kalau saya dengan teman-teman atau organisasi banyak mengeluh, aku mau makan bandeng tapi ketularan. Oh. Saya ini peluang usaha yang harus kita kembangkan, jadi kita bikin bandeng yang begitu. Tahu nggak istilah ketulangan? Jadi kalau misalnya kita makan ikan, itu juga salah satu yang bikin teman-teman saya malas makan ikan. Jadi lagi makan enak-enak, ibu tulangnya nyangkut di tenggorokan. Itu namanya ketulangan tuh. Iya Bu ya. Pantas jika ikan ini disebut milkfish. Meski digoreng kering, tetapi daging di dalamnya tetap terasa lembut. Satu lagi Mas Bro, nilai gizi ikan yang banyak dibudidayakan di tambak ini memiliki gizi yang sangat tinggi. Kandungan omega 3 bandeng bahkan 6 kali lebih banyak dari salmon. Eksplorasi spot laut sudah, kuliner khas juga sudah. Nggak afdol rasanya kalau ke Sulawesi Selatan tanpa mencoba spot fresh waternya. Nih, pagi ini saya lagi ada di Bonto Bahari nih. Sebenarnya kita agak telat nih turun ke sungai, tadi hujan deras. Tapi udah mulai berhenti, mudah-mudahan sih ikannya masih makan. Target kita hari ini black bass. Ayo. Hamparan pohon nipah di sepanjang aliran sungai merupakan habitat potensial bagi ikan-ikan air payau. Ya, spot seperti ini merupakan surga bagi ikan-ikan predator mencari mangsa. Rantai makanan yang masih utuh tentu membuat habitat ikan di sini benar-benar terjaga. Secara alami, black bass atau somasi hitam juga bisa hidup di sungai air tawar. Namun tidak sampai ke bagian hulu, karena secara insting ikan ini pasti akan kembali ke perairan muara untuk berburu dan berkembang biak. Selain overfishing, ancaman utama buat kelestarian ikan ini adalah rusaknya ekosistem muara akibat pencemaran. Sebenarnya rasa daging black bass juga kurang lezat untuk dikonsumsi karena rasanya yang hambar. Ternyata kalau kata yang bawa kapalnya nih motorisnya, spot ini ternyata dari depan kita naik kapal, naik perahu ini udah ada spotnya ternyata. Kita mau coba masuk ke dalam, biar lebih akut spot. Beberapa spot potensial sudah mulai terlihat. Sarang-sarang ikan dari ranting dan kayu yang roboh ke sungai tak satu pun yang luput dari percobaan kami. Melihat spot dan arus air yang cukup menjanjikan, umpan saya lempar ke bagian tepi sungai. Ya, selain di ranting dan batang yang terendam air, ikan target kami ini juga senang berburu mangsa di tepian sungai. Ayo Mas Bro, lempar terus! Arus air yang masih cukup pelan sepertinya membuat ikan target masih ogah-ogahan untuk menyambar umpan buatan saya. Tapi bukan berarti usaha juga harus berhenti. Melihat adanya kumpulan ranting kayu, saya tetap mencoba untuk melempar. Benar saja Mas Bro, umpan tiruan saya langsung mendapat sambaran kuat. Tak mau kehilangan momen, secepat mungkin saya giring ikan menuju ke tengah sungai. Wih, Baramundi black bass. Oke, bayangan sang predator pun mulai terlihat. Ya, untuk menghadapi perlawanan black bass, saya perlu ruang yang terbuka. Hal tersebut untuk mencegah supaya ikan tidak balik ke batang untuk melepaskan diri. Tak mau berlama-lama, akhirnya saya berhasil memenangkan pertarungan melawan ikan dengan nama keren Lutjanus Goldie ini. Black bass. Akhirnya black bass. Susah banget ikan ini dari berapa hari gila. Lepas, nggak ada ini barang. Akhirnya kelihatan juga nih ada black bass di sini. Mantap. Ini dia ikan yang kita cari-cari. Ya, ada dua jenis. Di sini sebenarnya ada dua spesies yang mau kita cari. Ada black bass sama baramundi. Ternyata ada black bass ya, dan di sini katanya besar-besar black bass ya, dan susah banget katanya, kata warga sekitar tuh paling susah ikan ini ditangkap ya. Akhirnya tangkap juga, akhirnya saya dapat juga.
Karena beberapa kali saya juga putus tadi, ada beberapa di tempat lain saya putus dibawa kabur ke ranting, karena ternyata ini sungai kalau lagi surut kelihatan banget semuanya ranting-ranting kiri kanan. Nah, kalau lagi dalam kayak gini lagi airnya naik, jadi kita nggak tahu kalau di bawahnya itu ternyata banyak banget ranting sama dahan-dahan sama pohon-pohon bambu. Oke. Warna kuning di ujung sirip adalah salah satu ciri black bass yang tak dimiliki ikan lain. Seiring pertumbuhannya, sisik ikan black bass akan berubah menjadi polos jika sudah mencapai ukuran lebih dari 20 kg. Mancing mania mantap. Tak mau ketinggalan, Janvo langsung mendapat sambaran cepat. Ikan pun melawan kuat saat sampai permukaan. Wih, sayang sekali black bass yang sudah hampir landed berhasil melepaskan diri dari hook. Nggak masalah Pak Bos, kita coba lagi. Sayang banget tuh, Om Jamfud depan. Strike. Besar, kayaknya besar banget. Tapi, tadi loncat-loncat sudah ngamuk-ngamuk ikannya. Ternyata pas mau dinaikin lepas. Biasa, kurang lihai. Tinggal sisiknya. Besar itu, besar. Black bass mangrove. Strike. Mantap Mas Bro, Mino atau umpan tiruan saya langsung mendapat sambaran. Mangrove. Seekor mangrove jack atau kakap bakau lah yang melahap umpan saya. Belum masuk hitungan kalau kata Bang Rizky. Bulukumba terkenalnya baramundi sama black bass. Bang ya? Iya, betul. Mau masuk hitungan saya nih. Nih, mangrove jack. Dia bentuknya hampir sama ya sama black bass, cuman warnanya dia lebih merah dan dia nggak bisa terlalu besar. Kalau black bass bisa besar. Ini salah satu penghuni sungai Air Payau nih. Dan rasanya lebih enak ini daripada black bass. Si kakap bakau ini pernah ditemukan sebesar 15 kg. Namun rata-rata kakap bakau yang berhasil landed di tangan pemancing berukuran 1-4 kg saja. Ikan ini juga hidup dalam kelompok kecil, yaitu 5-8 ekor dalam satu kelompok. Mantap! Apapun enak. Apapun enak kalau ikan ini. Oke, mantap. Di spot kali ini aliran sungai lebih besar dengan arus yang lebih kuat. Sayangnya di beberapa tempat sudah terpasang kayu-kayu untuk memasang jaring. Melihat situasi seperti ini, saya yakin bahwa potensi ikan di spot kali ini cukup besar.